Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar nih, salah satu konsep, wah ini dasar banget tapi krusial dalam strategi bisnis. Sumbernya langsung dari Michael Porter, Competitive Strategy. Klasik ini. Kita fokus ke strategi kompetitif generik. Betul. Generik ini maksudnya bisa dipakai di mana aja ya, industrinya apa aja. Nah ya, mungkin Anda mikir kenapa sih ini penting? Gini, tujuannya itu biar kita paham gimana caranya perusahaan bisa punya keunggulan. Tapi bukan keunggulan biasa, harus yang bertahan lama. Di tengah persaingan yang, ya ampun makin ketat kan. Buku Porter ini udah kayak kitab sucinya strategi lah. Bisa dibilang gitu. Fondasi banget. Intinya, ada beberapa cara dasar gitu yang udah terbukti bisa bikin perusahaan unggul. Porter melihatnya sebagai cara, gimana ya, memposisikan diri biar kuat hadapi tekanan persaingan. Itu loh yang terkenal, 5 kekuatan atau Five Forces Porter. Ah iya, Five Forces. Pesaing, mendatang baru, substitusi. Betul. Pembeli, pemasok. Nah, kita nggak akan kupas tuntas lima-limanya hari ini, tapi intinya, tekanan tuh datang dari mana-mana. Dan strategi generik ini, nah ini dia. Cara menjawab tekanan-tekanan itu. Siap ya? Mari kita mulai bedah. Siap. Yang sering jadi penentu sukses atau gagal itu ya pilihan strateginya. Porter itu menekankan banget pentingnya milih satu jalur aja. Harus jelas mau kemana, terus komit penuh. Nggak setengah-setengah. Jadi nggak bisa serakah ya, mau ambil semua? Nah, itu dia. Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh ya, tapi gimana caranya dapat untung di atas rata-rata. Konsisten, jangka panjang. Kerangka Porter ini, wah ngebantu banget buat memetakan pilihan-pilihan besar tadi. Jadi kita bisa ngerti, kok bisa ya di industri yang sama, ada yang sukses banget, ada yang biasa aja, ada yang malah bangkrut. Jawabannya seringkali di strategi generiknya itu ya? Bisa jadi pilihan dan eksekusinya, itu kuncinya. Oke, jadi Porter bilang ada 3 strategi utama nih. Kalau dijalankan benar, bisa sukses. Ini yang disebut generik tadi. 3 itu. Pertama, jadi juara soal biaya, namanya overall cost leadership. Kepemimpinan biaya menyeluruh ya. Kedua, jadi unik dan beda, itu differentiation. Diferensiasi. Dan ketiga, fokus ke segmen pasar yang sempit aja, namanya fokus. Kita lihat satu-satu deh, gimana cara kerjanya, syaratnya apa, risikonya juga. Penting nih dicatat, ini pendekatan fundamental. Jadi implementasinya itu bukan cuma keputusan bos-bos di atas, harus sampai ke bawah, merasuk ke seluruh organisasi. Komitmennya harus total. Harus total ya. Iya, susah banget. Bahkan hampir mustahil lah kalau mau kejar tiga-tiganya sekaligus terus sama-sama hebat gitu. Nggak bisa. Porter malah bilang nyoba melakukan semuanya itu bisa jadi resep gagal. Ini kan tujuannya mengalahkan kompetitor, bukan cuma ikut-ikutan arus. Oke, masuk akal. Kita mulai dari yang pertama kalau gitu. Overall cost leadership. Kepemimpinan biaya menyeluruh. Tujuannya udah jelas banget ini. Jadi produsen dengan biaya paling rendah di seluruh industri. Tapi ini bukan berarti produknya murahan kan? Nah, itu dia. Bukan murahan, tapi prosesnya yang super efisien, biayanya yang rendah. Ini dicapainya bukan cuma potong anggaran sana-sini ya, tapi lewat kebijakan yang terarah. Sumbernya nyebutin beberapa kunci. Misalnya, bangun fasilitas produksi skala besar yang efisien. Skala besar ya, biar murah per unitnya. Betul. Terus, menerus kejar pengurangan biaya lewat pengalaman. Itu yang namanya kurva pengalaman. Makin sering bikin, makin pinter, makin efisien, biaya turun. Learning curve gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus, kontrol biaya sama overhead itu ketatnya minta ampun. Sampai berani bilang nggak ke pelanggan yang, kurang untung. Minimalkan juga pengeluaran di R&D, service, tim sales, iklan, pokoknya biaya. Itu fokus utama manajemen. Wah, kedengarannya kayak obsesi ya sama biaya. Tapi menariknya Porter bilang, kualitas sama layanan tetap nggak boleh diabaikan sama sekali kan? Betul, nggak boleh diabaikan. Cuma, yaitu, fokus utamanya tetap efisiensi biaya. Nah, buat sampai ke posisi ini biasanya perlu pangsa pasar gede. Atau mungkin punya akses khusus ke bahan baku murah. Atau desain produknya dibikin gampang banget diproduksi massal. Biar gampang dibikin banyak ya? Ya, terus punya banyak lini produk terkait, biar biayanya bisa disebar gitu. Dan melayani hampir semua segmen pelanggan. Buat kejar volume. Implementasinya pasti nggak gampang ya. Perlu modal gede di awal mungkin. Bisa jadi,
investasi buat mesin canggih misalnya. Terus berani pasang harga murah di awal, meski mungkin rugi dulu demi rebut pangsa pasar. Agresif lah pokoknya. Agresif ya? Nah, kalau udah berhasil nih jadi pemimpin biaya, keuntungannya apa? Benteng pertahanannya gimana? Nah, ini bagusnya. Kalau berhasil, posisi biaya rendah ini jadi kayak benteng. Kuat banget, lawan pesaing. Jelas, kalau ada perang harga, Anda paling kuat. Bertahan paling lama. Karena marginnya tebal ya? Betul. Lawan pembeli yang nawarnya kuat. Anda masih bisa untung walau mereka neken harga. Lawan pemasok yang kuat, Anda lebih mampu nyerap kenaikan harga bahan baku dibanding pesaing lain. Ini juga bikin hambatan masuk buat pemain baru jadi tinggi. Mereka kalau mau masuk harus kalah gede. Atau ya siap-siap rugi karena kalah biaya sama Anda. Jadi susah ditiru ya? Susah. Dan terakhir, lawan produk substitusi atau pengganti. Posisi Anda lebih oke karena bisa nawarin harga yang lebih menarik. Jadi pelanggan mikir-mikir kalau mau pindah. Contoh klasiknya siapa nih yang pakai strategi ini? Porter nyebut beberapa, Briggs & Stratton di mesin bensin kecil, Lincoln Electric di alat las, terus nama-nama gede kayak Emerson Electric, Texas Instruments, Black & Decker, DuPont juga. Wah, pemain besar semua ya? Ada juga cerita soal Harnisch-Veger yang nyoba ubah total industri derek pakai strategi biaya rendah ini, tapi ya strategi ini bukannya tanpa resiko kan? Pasti ada dong. Nah, iya. Risikonya apa aja tuh? Teknologi baru muncul, semua investasi dan pembelajaran Anda soal efisiensi jadi usang, nggak relevan lagi. Waduh, bahaya itu. Atau muncul pesaing baru, lebih lincah, belajar dari pengalaman Anda atau malah langsung pakai teknologi terbaru yang lebih efisien. Bisa juga ya. Ada juga risiko ini, terlalu fokus ke biaya, sampai lupa inovasi, lupa lihat perubahan selera pasar. Kayak kacamata kuda gitu ya, lihatnya biaya terus. Nah, bisa jadi gitu. Terus jangan lupa, inflasi. Kenaikan biaya bahan baku, tenaga kerja, itu bisa menggerus keunggulan biaya Anda. Apalagi kalau pesaing punya merek kuat yang bikin pelanggan rela bayar lebih mahal. Contohnya ada nggak yang kejebak risiko ini? Contoh klasiknya itu Ford di tahun 1920-an. Mereka kan sukses banget sama Model T yang super efisien. Tapi saking fokusnya ke situ, mereka kalah langkah sama General Motors yang nawarin lebih banyak variasi. Oh iya, GM yang warnanya macam-macam itu ya? Betul. Atau Sharp di awal-awal era elektronik konsumen. Awalnya mereka jago di biaya, tapi lama-lama keunggulan biayanya dikikis pesaing, akhirnya mereka terpaksa bangun merek juga. Oke. Jelas banget soal kepemimpinan biaya. Sekarang kita pindah ke strategi kedua. Diferensiasi. Kalau tadi fokusnya nekan biaya, yang ini kebalikannya ya. Bikin produk atau layanan jadi unik, jadi beda. Ya, betul. Ini soal nyiptain sesuatu yang dianggap spesial sama pasar. Dan cara jadi unik itu, wah banyak banget. Bisa lewat desain atau citra merek kayak Fieldcrest buat handuk dan spray kelas atas, atau Mercedes buat mobil mewah. Itu kan citranya kuat banget. Kuat banget. Atau Apple mungkin ya sekarang? Bisa jadi. Terus bisa lewat teknologi, Hyster di truk angkat, Coleman di alat kemah, dikenal karena teknologinya. Bisa juga lewat fitur produk yang unik, Gen R tuh contohnya di kompor listrik. Atau lewat layanan pelanggan yang, wah, top banget, Crown Cork and Seal di kaleng logam itu contohnya. Layanan ya, bisa juga jadi pembeda. Bisa banget. Bahkan jaringan dealer yang luas dan terpercaya itu bisa jadi diferensiasi. Kayak Caterpillar di alat berat, itu salah satu kunci sukses mereka. Caterpillar itu contoh bagus ya. Mereka kan nggak cuma dealernya bagus, tapi suku cadangnya gampang dicari, terus produknya juga terkenal awet banget. Kombinasi berarti ya? Nah, itu dia. Idealnya malah kombinasi beberapa hal, jadi makin kuat uniknya. Poin pentingnya, meski fokusnya jadi unik, bukan berarti boleh boros loh ya. Biaya tetap harus dikontrol, cuma biaya bukan lagi target utama. Target utamanya jadi keunikan itu. Betul. Dan kalau berhasil, diferensiasi ini ampuh banget buat dapat profit di atas rata-rata. Kenapa bisa gitu? Karena, sama kayak pemimpin biaya, diferensiasi ini juga menciptakan posisi bertahan terhadap 5 kekuatan tadi. Tapi caranya beda. Yang menarik, diferensiasi ini ngasih semacam isolasi dari persaingan langsung. Isolasi? Maksudnya gimana tuh? Ya, pelanggan yang udah loyal karena keunikan produk atau merek Anda, mereka cenderung nggak terlalu sensitif sama harga. Udah cinta lah istilahnya. Nggak gampang pindah ke lain hati ya?
Iya gitu. Ini juga biasanya naikin margin keuntungan. Jadi Anda nggak perlu jadi yang termurah buat tetap untung gede. Berarti loyalitas pelanggan sama keunikan itu jadi kayak tembok penghalang buat pesaing baru masuk ya? Persis. Susah buat pemain baru nanjingin loyalitas merek yang udah kebangun lama. Margin yang lebih tebal juga jadi bantalan kalau harga dari pemasok naik. Dan jelas ini ngurangin kekuatan tawar pembeli. Kan mereka nggak punya banyak alternatif yang bener-bener mirip. Jadi ya nggak terlalu rewel soal harga. Posisi tawarnya jadi lebih kuat ya kita. Iya. Perusahaan yang terdiferensiasi juga biasanya lebih kuat hadapi produk substitusi karena ada nilai unik yang ditawarkan. Tapi kedengarnya bagus semua nih. Tantangannya ada nggak sih? Kayak misalnya, apakah jadi unik itu pasti mahal? Ada trade-off gitu sama biaya? Pertanyaan bagus. Seringkali memang ada trade-off. Nyiptain keunikan itu bisa jadi mahal ongkosnya. Misalnya perlu riset R&D yang intensif, desain produk canggih, bahan baku kualitas tinggi, atau layanan pelanggan yang super responsif. Itu semua kan butuh duit. Iya juga ya. Jadi diferensiasi seringkali mengorbankan posisi biaya rendah. Itu satu. Kedua, diferensiasi kadang juga menghalangi pencapaian pangsa pasar yang gede banget. Kenapa gitu? Seringkali keunikan itu butuh persepsi eksklusif. Jadi nggak bisa dijual ke semua orang, kayak barang mewah gitu kan. Masuk akal. Terus, apa semua pelanggan mau bayar mahal buat keunikan itu? Nah, itu tantangan lainnya. Meskipun pelanggan mengakui keunggulan Anda, belum tentu mereka semua mau atau mampu bayar harga premiumnya. Walau ya, di beberapa industri kayak alat berat tadi, Caterpillar bisa tetap dominan walau mahal. Kenapa? Karena keunikannya itu durabilitas, layanan, suku cadang, itu sangat dihargai sama pelanggannya. Mereka rela bayar lebih. Jadi kuncinya, cari diferensiasi yang benar-benar dihargai pasar ya. Dan pasarnya cukup besar untuk mau bayar lebih. Tepat sekali. Harus ketemu titik itu. Oke, udah dua strategi kita bahas. Biaya rendah dan jadi unik. Strategi generik ketiga yang disebut Porter itu fokus. Fokus. Ini agak beda lagi nih pendekatannya. Bisa dijelaskan? Bisa. Strategi fokus ini intinya adalah milih satu medan perang yang sempit. Terus jadi jagoan di situ. Jadi, bukannya nyasar seluruh pasar kayak dua strategi tadi, perusahaan fokus ini konsentrasinya ke satu kelompok pembeli tertentu aja. Atau satu segmen lini produk yang spesifik. Atau satu pasar geografis yang terbatas. Oh, jadi mainnya lebih kecil lingkupnya ya? Betul. Kayak diferensiasi, fokus ini bisa banyak bentuknya. Tapi bedanya di lingkup sasarannya itu. Jadi bedanya sama diferensiasi apa dong? Sama-sama cari keunikan juga kan kesannya? Di liga utama seluruh industri. Nah, fokus ini mainnya di liga divisi, segmen yang lebih kecil. Seluruh strategi perusahaan, produk, pemasaran, logistik, layanan, semuanya dirancang khusus untuk melayani target pasar yang sempit itu. Tapi harus sangat baik. Lebih baik dari pesaing manapun yang mainnya lebih luas di segmen itu. Oke. Jadi, premisnya, karena fokus, mereka bisa melayani target pasar kecilnya itu lebih efektif atau lebih efisien gitu ya, dibanding pesaing besar yang harus ngurusin banyak segmen. Tepat. Hasilnya bisa dua kemungkinan. Pertama, perusahaan meraih diferensiasi di mata segmen targetnya. Kenapa? Karena lebih pas sama kebutuhan spesifik mereka. Atau kedua, meraih biaya lebih rendah khusus dalam melayani segmen itu. Karena operasinya kan terspesialisasi banget. Atau bahkan bisa keduanya. Yang penting diingat, mungkin perusahaan ini nggak jadi yang termurah atau terunik kalau dilihat di pasar secara keseluruhan. Tapi dia jadi juara di segmen targetnya itu. Porter ngasih contoh bagus nih. Martin Brower, distributor makanan di AS. Mereka bukan yang terbesar se-AS, tapi mereka fokus banget, cuma melayani 8 rantai restoran cepat saji terbesar. Wah, spesifik banget ya. Cuma 8 klien besar. Terus apa yang mereka lakuin? Seluruh operasinya disesuaikan buat 8 pelanggan ini. Stok barangnya ya cuma yang dibutuhin klien itu. Prosedur pesanannya ngikutin siklus bisnis klien. Gudangnya deket-deket restoran klien. Pencatatannya terkomputerisasi, terintegrasi. Wow, tailor-made banget ya layanannya. Banget. Hasilnya, Martin Brower mungkin bukan distributor termurah se-AS kalau di rata-rata. Tapi mereka sangat efisien dan sangat efektif buat melayani segmen fast food itu. Dan ini bikin mereka tumbuh cepat dan untungnya bagus. Keren contohnya. Terus, gimana strategi fokus ini bertahan dari persaingan? Kan mainnya di ceruk kecil gitu. Dan risikonya apa? Mirip dua strategi lain, fokus juga bikin posisi bertahan terhadap 5 kekuatan. Tapi sekali lagi, ini berlakunya hanya untuk segmen targetnya. Pesaing besar yang mainnya luas itu biasanya nggak bisa ngelayanin segmen sempit itu sebaik perusahaan fokus.
Itu bentengnya. Jadi pesaing besar agak males gitu ya, masuk ke ceruk kecil. Bisa jadi males atau memang nggak seefisien itu kalau mereka coba layani. Nah, tapi tentu ada resiko. Ini pertanyaan penting nih. Apa yang terjadi kalau segmen yang Anda fokuskan itu ternyata nggak semenarik yang dikira? Atau malah menyusut pasarnya? Wah, iya juga ya. Atau apa jadinya kalau perbedaan antara kebutuhan segmen target Anda sama pasar keseluruhan itu makin tipis, makin mirip? Ini bisa ngilangin keunggulan fokus Anda kan? Betul, keunikannya jadi hilang. Risiko lain, pesaing besar mungkin akhirnya nemuin cara buat masuk dan ngelayanin segmen Anda secara efektif. Mungkin niru strategi Anda, atau pakai sumber daya mereka yang lebih gede. Atau yang lebih parah. Bisa muncul pesaing lain yang lebih fokus lagi dari Anda. Jadi dia ngambil ceruk di dalam ceruk Anda. Makin sempit lagi mainnya. Wah, persaingan di mana-mana ya. Nggak ada strategi yang benar-benar aman berarti. Selalu ada potensi risiko. Nah, setelah kita bahas 3 strategi yang benar ini, Porter juga ngasih peringatan keras nih soal apa yang terjadi kalau perusahaan gagal milih salah satu dari ketiganya. Ini yang dia sebut stuck in the middle, terjebak di tengah. Aduh, kedengarannya aja udah nggak enak ya. Emang nggak enak. Dan ini posisi strategis yang paling bahaya menurut Porter, paling rentan. Perusahaan yang terjebak di tengah ini, yaitu tadi perusahaan yang gagal ngembangin strateginya secara konsisten ke salah satu dari 3 arah. Mereka nggak punya komitmen, nggak punya skala buat jadi pimpinan biaya, tapi mereka juga nggak punya keunikan yang jelas diferensiasi di mata seluruh pasar. Jadi nggak bisa nutupin posisi biayanya yang biasa aja. Dan nggak fokus juga. Dan nggak cukup fokus juga buat bangun keunggulan biaya atau diferensiasi di ceruk pasar yang lebih kecil. Jadinya gitu serba nanggung, di tengah-tengah. Contoh nyatanya ada nggak nih yang kejebak di tengah? Porter nyontoin Laker Airways dulu, maskapai yang nyoba nawarin dua-duanya. Layanan kayak maskapai besar tapi harganya super murah. Hasilnya gagal total. Secara nggak langsung, Porter juga ngasih indikasi perusahaan mobil kayak Chrysler, British Leyland, atau Fiat di zaman itu mungkin masuk kategori ini. Dibandingin sama GM yang kejar biaya rendah atau Mercedes-Benz yang jelas diferensiasi jadi pemimpin profit. Mereka ini posisinya sulit, nggak jelas mau kemana. Kenapa sih posisi terjebak di tengah ini begitu buruk? Dampaknya apa? Dampak utamanya, profitabilitasnya cenderung paling rendah di industri, paling nggak untung. Kok bisa gitu? Ya, karena mereka bakal selalu kalah saing sama perusahaan yang strateginya jelas. Pemimpin biaya bakal ngalahin mereka di harga, perusahaan diferensiasi bakal rebut pelanggan yang cari unik. Perusahaan fokus bakal layani segmen tertentu lebih baik. Jadi kayak nggak punya senjata andalan ya? Nah, itu dia. Akibatnya perusahaan yang terjebak di tengah ini sering kesulitan dapat pelanggan loyal, margin untungnya tipis, terus budayanya juga sering nggak jelas arahnya mau kemana. Lebih rentan banget sama 5 kekuatan kompetitif tadi. Jadi ibarat main bola nih, nggak jelas mau nyerang total, bertahan total, atau fokus di sayap. Jadinya mainnya nggak karuan, gampang kebobolan gitu ya? Analogi yang pas banget itu, Porter bahkan ngutip studi loh yang nunjukin ada kemungkinan hubungan bentuk U antara profitabilitas sama pangsa pasar. Bentuk U? Maksudnya? Artinya, perusahaan yang paling kecil yang biasanya pakai strategi fokus atau diferensiasi di ceruk, sama perusahaan yang paling besar yang biasanya jadi pemimpin biaya, itu justru bisa jadi yang paling untung. Oh, yang paling untung malah yang di ujung-ujung kurva U itu ya? Betul. Sementara perusahaan yang ukurannya sedang-sedang aja, yang seringkali terjebak di tengah, itu justru yang profitabilitasnya paling rendah, ada di lembah U-nya. Dia kasih contoh industri motor listrik di AS. GE sama Emerson kan gede, biaya rendah, profit tinggi. Terus Baldor sama Gold lebih kecil, fokus, profitnya bagus juga. Nah, Franklin Electric yang di tengah-tengah, kinerjanya kurang memuaskan. Wah, menarik banget itu soal kurva U. Jadi, apa yang harus dilakuin kalau sebuah perusahaan sadar nih, wah kita kayaknya kejebak di tengah nih. Udah terlambat belum? Belum tentu terlambat, tapi yaitu harus segera bikin keputusan strategis yang fundamental dan harus berani. Pilihannya ya balik lagi ke 3 strategi tadi. Mau mana? Mau investasi gede-gedean habis-habisan kejar kepemimpinan biaya? Atau setidaknya biar biayanya nggak kalah jauh lah sama pemimpin pasar. Itu opsi pertama. Opsi kedua, pilih satu atau beberapa segmen pasar spesifik buat difokuskan. Pakai strategi fokus. Opsi ketiga. Cari cara buat nyiptain keunikan tertentu yang dihargai pasar. Pakai strategi diferensiasi.
Nah, dua pilihan terakhir ini, fokus atau diferensiasi, seringkali artinya perusahaan harus rela menyusutkan pangsa pasarnya, atau bahkan ngurangin penjualan totalnya, Demi apa? demi profitabilitas jangka panjang. Jadi harus berani milih, bahkan kalau artinya jadi lebih kecil tapi lebih sehat ya? Betul. Pilihan mana yang diambil ya tentu tergantung banget sama kemampuan perusahaan, sumber dayanya, batasannya apa aja. Yang jelas, bertahan di posisi tengah itu bukan pilihan yang bagus buat jangka panjang, nggak sustainable. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, pesan utamanya jelas banget ya. Pilih satu dari 3 strategi generik. Kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau fokus. Terus komit penuh jalaninnya. Itu krusial banget buat sukses dan untung jangka panjang. Dan yang paling penting, jangan sampai kejebak di posisi nanggung di tengah-tengah itu. Hindari sebisa mungkin. Benar sekali. Dan satu hal lagi nih yang perlu diingat, yang ditekankan Porter juga di bukunya, meskipun konsepnya beda, implementasi ketiga strategi ini nuntut hal yang beda-beda juga loh. Butuh sumber daya beda, kekuatan internal beda, struktur organisasi beda, bahkan sampai gaya manajemen dan budaya perusahaannya pun beda. Oh iya, contohnya gimana tuh bedanya? Misalnya perusahaan pemimpin biaya itu butuh kontrol yang super ketat, laporan detail terus-menerus. Insentifnya biasanya basisnya target kuantitatif, angka-angka. Sementara perusahaan diferensiasi butuh koordinasi antar fungsi yang kuat banget, antara R&D sama marketing misalnya. Terus harus pinter rekrut orang-orang kreatif. Insentifnya mungkin lebih ke kualitas atau inovasi. Beda banget ya pendekatannya. Beda banget. Sulit kan ngebayangin satu perusahaan bisa punya semua kapabilitas dan budaya itu sekaligus, terus jalaninnya sama baiknya. Ini makin nguatin argumen kenapa milih satu jalur itu penting. Fokus. Iya, masuk akal banget. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih, yang menarik buat Anda renungkan. Di dunia bisnis yang berubahnya cepat banget sekarang ini ya, teknologi baru, globalisasi, persaingan makin gila, kira-kira mungkin nggak sih sebuah perusahaan yang udah sukses nih pakai satu strategi generik? Misalnya udah jadi pemimpin biaya yang hebat. Terus dia berhasil gitu pindah jalur jadi perusahaan diferensiasi. Atau sebaliknya, dari unik jadi efisien. Wah. Dan kalaupun mungkin, kira-kira apa ya tantangan terbesarnya buat melakukan pergeseran fundamental kayak gitu? Si banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal strategi kompetitif generik ala Porter ini. Coba deh amati perusahaan-perusahaan di sekitar Anda atau di industri yang Anda tekuni. Kira-kira strategi mana ya yang mereka pakai? Menarik untuk dianalisis. Sampai jumpa di sesi berikutnya.